Kamu juga dilecehin? Iya. Pertama kali aku disuruh oral. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Oh shit. Dia kayak nyuruh saya buat mandi dan ngelakuin hal berhubungan. Dan dia ini ulama? Iya, dia ulama, Dok. Ulama besar? Ulama, ya ulama besar, termasuk dia cukup terkenal juga. Dia bilang udah gak sakit gitu. Lagian emang keperawanan kakak buat siapa sih? Nikahnya tuh sama ayah aja, dia bilang gitu. Sama keluarga besar mereka aja, mereka tetap bilang udah ini aib keluarga, tutupin aja gitu. Masa kamu dikuliahin sampai segininya mau ngelaporin ayah kamu sendiri gitu. Oke, saya baca dulu ya. Iya. Ini ada pencabulan yang dilakukan oleh ulama terkemuka di Bekasi bernama Mas Turo Rohili, seorang kiai terkenal yang juga menjabat ketua Forum Penjaga Alim Ulama, ketua lagi ya. Dilaporkan telah mencabuli 2 korban yang merupakan anak angkat dan keponakannya sendiri. Korban ZA siapa? Kamu? Mengalami pelecehan dan pemerkosaan berulang sejak masih di bawah umur. Puncaknya, pelaku sering memaksa korban untuk melakukan hubungan intim dan mengirimkan video sebagai imbalan uang untuk biaya kuliah. Betul. Kedua korban sudah melaporkan kasus ini ke Polres. Iya, betul. Sudah dilaporkan? Sudah. Oke. Sebenarnya aku nggak suka podcast ini. Karena menurutku ini merusak citra Islam. Siapa duluan nih mau cerita? Bagaimana cerita pertamanya? Mungkin dari umur 6 tahun dulu. Dari Sal. Dari aku dulu ya, Dok, mungkin. Jadi, kamu katanya saudaranya? Iya, keponakan. Kandung? Kandung. Kamu juga dilecehin? Iya. Oh gila ya. Dilecehinnya apa dulu nih? Pertama kali aku disuruh oral. Oke, disuruh oral, apalagi? Disuruh kayak seks gitu. Berhubungan intim? Iya. Apalagi? Dipeluk, dicium, segala macam. Pelecehan sentuh badan? Iya. Saya mohon maaf ya, kamu keponakan dari mana ya? Boleh saya tanya nggak ya? Jadi Mas Turo itu keponakan bapak saya. Jadi gimana ya, Dok? Sepupuan berarti kalian? Iya, sepupuan. Si kiai ini adalah keponakan dari papa kamu? Iya. Berarti kalian sepupuan? Iya. Dia umur berapa ya? Dia saat ini 52 tahun. 52 tahun? Iya. Oke, mohon maaf. Dia minta kamu melakukan oral pada saat kamu umur berapa? Kelas 6 SD. Oh shit. Mohon maaf, kamu boleh jawab, boleh enggak? Kamu lakukan? Iya, karena karena di situ aku posisinya di mobil berdua sama dia. Karena dia antar sekolah. Oke, nanti diceritain lagi. Melakukan hubungan intim juga? Iya, ketika di rumah dipaksa. Oke. Boleh ceritain dari awal. Jadi pas kelas 6 SD itu aku sempat tinggal di rumahnya Mas Turo. Karena pas kelas 6 SD, Zulfa kelas 1 SMP, aku disuruh nemenin ibunya Zulfa. Karena Zulfa kan pesantren ya. Jadi aku disuruh nemenin karena istrinya sendirian di rumah dan takut. Kamu tinggal di rumah dia? Iya, di rumahnya Mas Turo. Oke, untuk selanjutnya kita jangan sebut nama ya. Karena nanti akan di-bip ya di depannya tadi ya. Kamu panggil dia apa? Kiai? Uwa? Uwa. Oke, Uwa ya. Iya. Jadi kamu tinggal di sana sama istrinya juga? Iya, sama istrinya juga. Dia punya istri ya? Punya. Oke. Terus akhirnya aku kelas 6 SD itu aku udah mulai tinggal di rumahnya dia. Setelah itu ya udah seiring berjalannya waktu masih biasa aja. Terus sampai di tengah perjalanan tuh aku kan biasa kalau misalkan berangkat sekolah SD tuh diantarin sama istrinya. Tapi ini tiba-tiba dia yang minta udah Watung aja yang nganterin, dia bilang gitu. Akhirnya di tengah jalan, dia berhenti di tengah jalan, dia bilang katanya kemaluannya gatal gitu. Akhirnya aku disuruh pegang kemaluannya dia. Terus setelah itu dia minta aku buat suruh bilangnya tuh apa ya, kayak ngemut kemaluannya dia sambil disuruh nonton film kayak porno gitu.
Dipaksa dan di kepala aku sempat dipaksa gitu. Itu waktu kamu 6 SD? Iya, karena di situ aku masih inget pakai baju apa dan itu masih pagi-pagi. Sorry, kamu sudah ngerti? Belum lah ya pasti ya. Iya, karena di situ aku juga sempat kayak bingung kayak apa ini hal biasa yang sering orang-orang lakuin atau gimana, masih bingung juga. Pas setelah nyampe di sekolah pun aku kayak masih bingung, tadi ngapain ya gitu. Kok rasanya kayak nggak enak gitu, kok kayak ya udahlah tapi mungkin hal biasa gitu. Dari setelah itu dia terus melakukan di rumah juga. Dia paksa atau kamu bagi dia bujuk? Dipaksa. Soalnya dia suka tiba-tiba kalau misalkan aku kan tidur selama tinggal di sana tidur di kamar Zulfa. Dia tiba-tiba masuk ke kamar. Soalnya tuh kalau aku lagi tidur kayak ngebangunin aku buat sholat tapi dengan cara pegang-pegang kemaluan, megang-megang payudara. Oke, itu dilakukan di mobil? Kalau oral iya di mobil awal itu, kalau setelah itu di rumah. Di rumah juga? Iya di rumahnya. Oke, dan kamu nggak tahu bahwa itu salah dan kamu nggak tahu bahwa itu enggak? Iya kan nggak enak ya, jijik ya kayak gitu punya. Ada rasa itu dan kamu nggak ngelapor? Pas dia ngelakuin itu aku cuman kayak bisa diem aja, nggak bisa ngomong apa-apa. Kenapa Kayak kamu nggak takut. lapor? Karena masih bingung aja sih Dok, kayak gimana ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Terus setelah dia melakukan berulang kali sempat mau ngomong, cuma aku ngelihat dia memperlakukan istrinya sih Dok kayak kasar gitu. Jadi aku sempat takut kayak apa aku kalau ngomong juga bakal jadi masalah, apa aku juga ditampar kayak gitu juga. Oke. Selanjutnya? Iya, setelah itu dia kalau misalkan aku lagi gak ada istrinya pun dia tetap melakukan. Kadang kalau misalkan aku berangkat sekolah kan SMP ya Dok, situ dia bangun sekolah, aku udah dibangunin duluan, istrinya masih tidur, dia ikut aku ke dapur buat ngambil anduk, terus dia melakukan itu. Kayak disuruh oral, disuruh dicium segala macam. Sampai setelah itu waktu itu pas baru banget aku SMP, ada teman aku ceritanya ya Dok, ada 2 orang, dia tuh di situ istrinya nggak ada ya Dok, di situ dia bilang kayak, ayo kita mau ke rumah nenek, dia bilang gitu. Terus aku bilang, oh iya wah sebentar. Terus aku bilang ke temen aku mau ke rumah nenek gitu bilang. Oh ya udah, karena di situ masih maghrib, jadi temen aku nunggu dulu. Terus dia tuh kayak berulang kali kayak, Sal ayo kita ke rumah nenek gitu. Sampai akhirnya aku udah rapi temen aku baru pulang. Ternyata pas masuk ke dalam rumah ke kamar, disuruh masuk ke kamar, ternyata bukan ke rumah nenek. Terus dia bilang kayak, kita nggak jadi ke rumah neneknya, besok aja. Di situ baru dia melakukan persetubuhan ke aku. Kayak dia bilang, pertamanya dia cium, terus dia bilang kayak, wah tolong buka celananya ya Sal gitu. Terus di situ dia melakukan masukin kelaminnya ke dalam aku. Itu umur kamu berapa? Masih baru 13 tahun. Masih kelas 1 SMP. 13 tahun Dok. Dia diperkosa pertama kali, terjadi persetubuhan itu dia umur 13 tahun. Di situ dia mau gerak, gimana ya Dok namanya, tiba-tiba dia dipaksa dimasukin kayak begitu. Badannya gak bisa gerak, gak bisa kaku, bahkan mau teriak pun dia gak bisa. Terus tiba-tiba dia mengalami pendarahan besoknya kayak gitu.